Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, selamat berjumpa pada mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak bersama saya Alfiana Falansyari Aulia. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pengembangan lingkungan pendidikan anak usia dini yang dapat mengakomodasi hak anak. Saudara mahasiswa, setelah menyimak video ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan prosedural mengenai pengembangan lingkungan belajar anak usia dini yang dapat mengakomodasi hak anak. Selain itu, mahasiswa diharapkan juga mampu menerapkan pengetahuan prosedural tersebut di lingkungan pendidikan anak usia dini. Saudara mahasiswa, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, yuk main tebak gambar hewan dulu. Ayo, gambar hewan apakah ini? Kalau yang ini gambar apa? Terakhir deh, kalau yang ini gambar apa? Jadi berapa nih jumlah gambar yang berhasil kalian tebak dengan benar? Saudara mahasiswa, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai konsep dasar hak anak. Namun, tidak ada salahnya untuk kita kembali mereview materi tersebut dengan menyimak video sejarah singkat lahirnya hak anak sebagai berikut. Konvensi Hak-Hak Anak. Setiap manusia memiliki hak asasi termasuk anak-anak, dan setiap anak di dunia memiliki hak asasi yang sama. Karena anak-anak berada dalam tahap perkembangan khusus, mereka memiliki serangkaian hak khusus untuk memastikan bahwa mereka dilindungi, dipelihara, dan diberikan pelatihan kepada keahlian untuk bisa berperan dalam masyarakat. Mengapa hak begitu istimewa? Hak adalah milik semua anak. Hak bersifat universal. Hak sudah ada sejak lahir, sifatnya permanen. Hak tidak bisa diambil, sifatnya melekat. Ia melekat tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak tidak harus diperoleh, sifatnya tidak bersyarat. Semua hak sama pentingnya, tidak dapat dipisahkan. Konvensi Hak Anak mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh anak ke dalam 42 pasal. Konvensi ini juga menjelaskan bagaimana pemerintah, UNICEF, dan organisasi lain berupaya untuk memastikan semua anak mendapatkan hak-hak mereka. Pemerintah di seluruh dunia telah meratifikasi konvensi tersebut, termasuk pemerintah Indonesia pada tahun 1990. Hal ini berarti seluruh tingkatan di pemerintahan Indonesia telah berjanji untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak dalam hukum. Ada 4 prinsip umum yang mendasari semua hak anak. Prinsip non-diskriminasi. Ini berarti semua anak mempunyai hak untuk tidak diberlakukan diskriminatif tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, agama, bahasa, atau status lainnya. Dan tidak ada anak yang boleh diberlakukan tidak adil dengan alasan apapun. Prinsip kepentingan terbaik anak. Ini berarti semua orang dewasa harus mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap anak-anak dan selalu melakukan yang terbaik untuk anak. Prinsip keberlangsungan hidup dan perkembangan. Artinya,
Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak dapat bertahan hidup dan berkembang sebaik mungkin untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya. Pandangan anak. Ini berarti anak-anak memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan mereka mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka, dan orang dewasa harus mendengarkan dan menanggapinya dengan serius. Konvensi ini mencakup setiap aspek kehidupan sehari-hari anak, di rumah, di sekolah, di komunitas, dan di masyarakat kita. Mempelajari hak-hak anak dapat membantu anak-anak dan orang dewasa untuk mengembangkan hubungan berdasarkan rasa hormat. Pemerintah dan semua orang termasuk dunia usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi bagi setiap anak. Semua orang dewasa dapat berperan serta. UNICEF untuk setiap anak. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs www.unicef.org/indonesia/id. Sekolah adalah satu-satunya pengalaman yang dimiliki oleh sebagian besar anak-anak di seluruh dunia dan merupakan cara yang paling umum yang digunakan oleh masyarakat untuk mempersiapkan anak-anak mereka di masa depan. Mewujudkan kondisi lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah, dan menyenangkan bagi anak, atau dengan kata lain, anak-anak yang ada di sekolah dapat terpenuhi haknya, disebut dengan sekolah ramah anak. Hal ini penting mengingat 8 jam dalam sehari atau 1/3 waktu anak berada di sekolah. Sehingga melindungi anak selama waktu itu harus menjadi prioritas dan dilakukan bersama-sama oleh semua unsur yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, atau pihak-pihak lain yang ada di sekolah. Bahkan, sangat perlu adanya kerjasama yang baik dan terarah antara sekolah dengan orang tua, masyarakat, dunia usaha, maupun alumni untuk mendukungnya. Setelah kalian memahami pentingnya mengakomodasi hak anak di lingkungan pendidikan anak usia dini, kalian juga harus tahu fakta-fakta tantangan penerapan hak anak. Yang pertama, ternyata orang dewasa masih mendominasi pilihan pemberian stimulasi anak tanpa memperhatikan minat dan keinginan mereka. Yang kedua, masih ada pengasuhan dan pemberian hukuman fisik pada anak. Yang ketiga, pandangan yang membebankan semua tanggung jawab pendidikan dan pengasuhan anak kepada ibu, sehingga menimbulkan stres pengasuhan pada ibu dan guru-guru PAUD yang kebanyakan perempuan. Yang keempat, pola pengasuhan otoriter di mana anak tidak dapat mengungkapkan pendapatnya dengan alasan orang dewasa lebih tahu daripada anak. Yang kelima, kurangnya pengetahuan dan perhatian guru terhadap hak-hak anak. Yang keenam, tradisi dan sikap budaya yang sudah mengakar di kalangan guru dan orang tua. Lalu, bagaimana cara kalian bisa mengakomodasi hak-hak anak di lingkungan pendidikan anak usia dini? Saudara mahasiswa, pengembangan lingkungan berbasis hak anak di pendidikan anak usia dini dapat diwujudkan dengan adanya sekolah ramah anak atau yang disingkat dengan SRA. Sekolah ramah anak adalah kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah, dan menyenangkan bagi anak. Pembentukan dan pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, non-diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak pada pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Yang ketiga, hidup,
kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. Yang keempat, penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Penerapan sekolah ramah anak atau SRA dilaksanakan dengan merujuk 6 komponen penting. Yang pertama, kebijakan SRA. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak dan sekolah ramah anak. Yang keempat, sarana dan prasarana sekolah ramah anak. Yang kelima, partisipasi anak. Dan yang terakhir adalah partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Komponen pertama, kebijakan sekolah ramah anak. Di sekolah ramah anak harus memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik. Kebijakan ini tertulis dan disusun dengan melibatkan semua warga satuan pendidikan. Di dalamnya berisi larangan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, mekanisme pengaduan, dan mekanisme penanganannya. Sekolah ramah anak juga harus melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah. Sekolah ramah anak harus memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun. Di dalamnya terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami gender, konvensi hak anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, misalnya anak penyandang disabilitas. Dalam proses pembelajaran, pengarus utamaan harus berisi pengurangan resiko bencana. Pembelajaran juga harus mengintegrasikan materi kesehatan dan materi lingkungan hidup. Selain itu, sekolah ramah anak harus mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis anak pada saat penerimaan murid baru dan diupdate setiap tahun untuk deteksi dini dan pencegahan. Saudara mahasiswa, kalian bisa melihat contoh komponen kebijakan SRA pada gambar-gambar berikut. Komponen kedua, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak dan SRA. Di sekolah ramah anak, harus diadakan pelatihan hak anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua. Di SRA juga harus memiliki pendidik yang terlatih konvensi hak anak dan SRA. Di sekolah ramah anak juga harus tersedia tenaga konseling atau badan penyelenggara pendidikan yang terlatih gender, konvensi hak anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus, misalnya anak penyandang disabilitas. Saudara mahasiswa, berikut kalian dapat melihat berbagai contoh topik pelatihan hak anak dan sekolah ramah anak yang dapat diberikan kepada warga satuan pendidikan. Selain itu, kalian juga dapat melihat dashboard e-learning Kemen PPA yang berisikan topik pelatihan mengenai hak anak. Komponen berikutnya adalah proses belajar yang ramah anak. Di sekolah ramah anak, proses pembelajaran harus tidak bias gender, non-diskriminatif,
memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal, memperhatikan hak anak, dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang, dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas, termasuk proses pendisiplinan tanpa kekerasan. Penilaian yang digunakan adalah penilaian berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik dengan menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Sekolah ramah anak juga harus memiliki kelas yang ramah anak. Dan bahan ajar yang digunakan adalah bahan ajar yang aman dan bebas dari unsur pornografi, kekerasan, dan radikalisme serta sara. Saudara mahasiswa, berikut kalian bisa menyaksikan contoh-contoh dari pendisiplinan tanpa kekerasan, penilaian otentik, dan ruang kelas ramah anak. Video pendisiplinan tanpa kekerasan bisa kalian lihat di link yang Ibu cantumkan di bawah ya. Komponen selanjutnya adalah sarana prasarana ramah anak. Memangnya apa saja subkomponen sarpras ramah anak? Sarana dan prasarana di lingkungan sekolah ramah anak harus memenuhi 5 persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah persyaratan keselamatan. Maksudnya, sekolah harus memiliki bangunan yang kokoh, kuat, dan stabil, memiliki sistem proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik, memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran, dan memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai. Persyaratan kesehatan. Maksudnya, bangunan sekolah harus memiliki ventilasi alami atau mekanik ataupun buatan, menggunakan pencahayaan alami atau pencahayaan buatan, termasuk di dalamnya pencahayaan darurat. Memiliki sumber air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan dan mengalir lancar. Memiliki sistem pembuangan air limbah atau air kotor yang berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Dan tersedia tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup. Persyaratan kenyamanan. Maksudnya, sekolah harus memiliki kapasitas ruang kelas sesuai dengan fungsi ruang, jumlah murid, dan aktivitas muridnya. Temperatur dan kelembapan ruang kelas harus nyaman untuk digunakan kegiatan pembelajaran mengajar. Ruangan pada bangunan sekolah, terutama ruang kelas, harus terhindar dari gangguan silau, pantulan sinar, dan terhindar dari kebisingan, serta memiliki pencahayaan dalam kelas yang cukup. Persyaratan kemudahan. Maksudnya, ukuran lebar koridor harus mampu setidaknya dilewati 2 orang ketika berpapasan. Tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju tempat berkumpul yang aman. Tersedia toilet dengan jumlah unit menyesuaikan dengan jumlah murid, di mana toilet antara laki-laki dan perempuan terpisah. Kondisi toilet harus bersih, dengan lantai yang tidak licin, dan memiliki pencahayaan dan penghawaan yang baik, serta memiliki sarana pelengkap yang lain seperti hygiene kit. Perabot toilet untuk pendidikan anak usia dini harus menggunakan ukuran yang sesuai dengan penggunanya, serta tersedia toilet bagi penyandang disabilitas. Memiliki wastafel yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dengan sabun cuci tangan, dan memiliki ruang ibadah. Persyaratan terakhir adalah persyaratan keamanan. Maksudnya, struktur bangunan tidak memiliki sudut yang tajam dan kasar. Bangunan sekolah harus meminimalkan ruang kosong dan gelap, di mana tidak ada perabot yang memiliki sudut yang tajam dan membahayakan pengguna,
serta tersedia kamera CCTV baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang rawan. Saudara mahasiswa, berikut adalah contoh gambar sarana prasarana sekolah yang ramah anak. Komponen selanjutnya adalah partisipasi anak. Partisipasi anak dapat diwujudkan dengan cara menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk berbicara, sehingga anak merasa dihargai. Menggunakan metode partisipatif di mana anak dilibatkan dalam mengambil keputusan, mendengarkan dan menghargai pendapat, dan memberikan respon yang positif. Mengintegrasikan permainan dan aktivitas yang memungkinkan anak untuk berpartisipasi aktif dan mengekspresikan diri. Memberikan pilihan dalam kegiatan sehari-hari, mendorong kerjasama, dan memonitor respon dan kebutuhan anak secara individu, lalu memberikan dukungan tambahan. Saudara mahasiswa, kalian dapat mengakses link YouTube yang Ibu cantumkan untuk melihat contoh bentuk partisipasi anak. Komponen yang terakhir adalah partisipasi orang tua atau wali, alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha. Bentuk partisipasi yang dapat diberikan adalah mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik, termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak. Bersikap proaktif untuk memastikan sekolah ramah anak masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS. Mereka juga dapat aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan sekolah ramah anak, bekerja sama dengan sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak, dan memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah ramah anak. Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah memahami pengembangan lingkungan pendidikan anak usia dini yang dapat mengakomodasi hak-hak anak? Ingat bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap anak-anak tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, kekayaan, atau tempat kelahirannya. Hak-hak ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari bahaya, membantu mereka berkembang, dan memberi mereka suara dalam masyarakat. Pengembangan lingkungan pendidikan anak usia dini yang dapat mengakomodasi hak anak dapat diwujudkan melalui sekolah ramah anak, yang mana terdapat 6 komponen yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sekolah ramah anak, yaitu adanya kebijakan sekolah ramah anak, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak dan sekolah ramah anak, sarana dan prasarana sekolah ramah anak, partisipasi anak, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, serta alumni. Berikut adalah referensi yang Ibu gunakan dalam penyusunan video pembelajaran ini. Saudara mahasiswa, kalian sebagai calon pendidik anak usia dini, ayo berkontribusi menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. Saudara mahasiswa, untuk memastikan pemahaman kalian terhadap materi dalam video, Ibu sudah menyiapkan penugasan di e-learning. Selamat mengerjakan! Saudara mahasiswa, berikut adalah tampilan penugasan di e-learning yang sudah Ibu unggah. Kalian akan diminta untuk menyusun sebuah program mengacu pada komponen sekolah ramah anak.
Silakan kerjakan sesuai dengan format yang sudah Ibu unggah dan kerjakan secara berkelompok.